Ternyata isinya bukan bahan bakar, namun darah. Hai guys, selamat datang lagi di channel ini dan selamat malam Jumat. di video kali ini kita akan membahas teori konspirasi tentang Bus 375, urban legend yang terkenal di Tiongkok. Kisah ini menceritakan sebuah bus di kota Beijing yang tiba-tiba lenyap pada satu tengah malam yang dingin di bulan November. Sebelum ke videonya, baiknya kalian berikan like, comment, and subscribe. Dan selain itu kalian juga wajib follow Instagram kita Resep Brotherhood dan Instagram kita masing-masing. Langsung aja kita ke videonya. Kisah ini diyakini terjadi pada 14 November 1995 di Beijing, Cina. Bus bernomor 375 bertolak dari kriminal Yuan Ming Yuan. Bus ini adalah bus terakhir yang beroperasi pada malam itu dan bertujuan ke kota Xiangshan. Di atas bus yang melaju terdapat seorang supir dan kondektur wanita. Cuaca malam itu begitu dingin dan menusuk, dan angin kencang bertiup masuk dari jendela. Bus ini berhenti di halte Southgate di dekat taman Summer Place. Pintu bus dibuka untuk mempersilahkan masuk dua orang penumpang, seorang wanita tua dan seorang pemuda. Wanita tua dan si pemuda duduk di kursi pintu keluar masuk. Sepanjang jalan perjalanan, yang mereka dengar hanyalah deru laju bus tersebut. Wilayah yang tengah dilewati begitu sunyi dan terpencil sehingga tidak ada kendaraan lain yang melintas. Beberapa saat kemudian, sopir melihat tiga bayangan di pinggir jalan yang melambaikan tangan. Bus berhenti dan tiga orang masuk ke dalam. Ada dua orang pria yang membopong seorang pria lain dengan merangkul pundaknya. Pria yang dibopong tersebut tampak kumal dan kepalanya tertunduk sehingga wajahnya tak terlihat. Ketiganya berpakaian jubah tradisional ala Cina, ala dinasti Qing, dan wajah mereka terlihat pucat pasi. Para penumpang tampak ketakutan dan saling menatap gugup. Kondektur wanita berusaha menenangkan dengan berkata, "Tak usah takut, mereka mungkin adalah aktor yang sedang berada di wilayah pedalaman. Mungkin mereka mabuk dan lupa mengganti pakaian." Jadi kayak meyakininnya, tenang, itu cuma artis, cuma lupa ganti kostum gitu guys. Wanita tua terus-menerus menoleh ke bangku belakang ke arah ketiga pria tadi. Momen sunyi senyap kembali menghampiri. Untuk beberapa saat tak ada yang mengucap sepatah kata pun. Semuanya sibuk bergumul dengan ketakutan mereka masing-masing. Pada pemberhentian selanjutnya, seorang pemuda naik. Ketika itu sang supir tengah berkelakar dengan si kondektur. Tiba-tiba si wanita tua berdiri dari kursinya dan memukul pria muda di kursi depan yang naik bus bersamanya sejak awal. Ia berteriak dan membuat kegaduhan dengan menuduh bahwa pemuda tersebut telah mencuri dompetnya. Padahal si prianya diamnya, nggak ngelakuin apa-apa. Tak terima atas tuduhan itu, pemuda tersebut ikut berdiri dan beradu argumen dengan wanita tua itu. Wanita tua itu langsung membetot dasi si pemudanya. Kerahnya guys, maaf. Kerah si pemudanya kayak ditarik gitu. Dan meminta Pak Sopir untuk menurunkan mereka. Tanpa basa-basi, wanita tua itu langsung meminta Pak Sopir untuk menurunkan mereka di pemberhentian berikutnya, sehingga ia dapat menggelandang pemuda tersebut ke kantor polisi terdekat. Pemuda tersebut terdiam, tak berkutik dengan ancaman si wanita tua itu, karena mungkin dia emang merasa oke gitu, orang aku nggak salah gitu. Ketika bus berhenti, wanita tua buru-buru melihat pemuda tersebut keluar bersamanya. Mereka menyaksikan bus tersebut kembali melaju menembus malam yang pekat. Wanita tersebut menghela napas lega. Terus mereka kayak beradu cakap gitu. Di mana kantor polisinya? Kata si pemuda. Tak ada kantor polisi.
jawab wanita tua. Saya baru saja menyelamatkan nyawamu. Apa? Menyelamatkan? Bagaimana maksudmu? Kata si pemuda itu. Kebingungan. Ketiga pria tadi adalah hantu, kata wanita tua. Sejak mereka naik, saya sudah mencurigai mereka. Jadi saya terus perhatikan mereka yang duduk di belakang. Angin kencang kebetulan menyelinap dari jendela. Angin tadi menibak bagian bawah jubah mereka, dan ternyata mereka tak punya kaki. Gila. Parah sih. Si pemuda menatap wanita tua tak percaya. Ia tercekat. Tubuhnya mulai menggigil akibat keringat dingin. Selanjutnya mereka melapor ke pihak yang berwajib dan menceritakan apa yang dialaminya. Keesokannya, bus bernomor 375 itu tak sampai ke pemberhentian yang dituju. Bersama dengan sopir dan kondektur di dalamnya, bus tersebut lenyap tanpa jejak. Polisi kembali menanyakan informasi kepada wanita tua dan si pemuda tersebut. Namun tiba-tiba mereka lupa dengan kejadian semalam dan mendadak mengidap gangguan kejiwaan setelahnya. Berarti jadi gila. Bisa jadi kan, terus lupa. Tapi untung mereka selamat ya. Iya. Cuman gak sukanya mereka jadi mengidap gangguan kejiwaan. 2 hari kemudian, polisi akhirnya menemukan bangkai busnya yang hilang tersebut. Bus tersebut jatuh ke dalam bendungan Miyun sekitar 100 km dari tempat tujuan bus. Di dalam bus tersebut, polisi menemukan 3 mayat yang sudah membusuk, yaitu sopir bus, kondektur wanita, dan seorang pria yang belum teridentifikasi. Padahal waktu itu ada 5 orang ya, 5 yang ditemukan cuma 3 lagi yang hantu itu kemana? Jadi itu beneran hantu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Lanjut, ini misteri yang belum terpecahkan dari bis ini guys. Ada 3 kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, bus tersebut tak punya cukup bahan bakar untuk pergi ke bendungan Miyun yang lokasinya sangat jauh. Soalnya bendungan Miyun itu lebih jauh 100 km dari tempat seharusnya berhenti busnya. Ketika polisi memeriksa tangkinya, ternyata isinya bukan bahan bakar, namun darah. Kedua, meski baru ditemukan 2 hari setelahnya, namun membusuknya ketiga mayat tersebut berada di luar jangkauan logika. Proses pembusukan semestinya tidak secepat ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Komen di Komen di bawah. bawah. Ketiga, polisi juga sudah menginspeksi semua kamera CCTV yang terpasang di setiap pintu masuk ke bendungan Miyun. Namun tak terlihat adanya bus 375 tersebut. Semuanya terlihat normal di kamera. Bagaimana bus tersebut bisa masuk tanpa terekam oleh kamera pengintai? Itulah salah satu urban legend yang hingga kini masih hangat dibicarakan di negeri sana. Ada beberapa versi soal kejadian ini. Misalkan kedua orang yang selamat adalah pemuda dan pria tua, jadi bukan wanita tua. Ataupun hantu tersebut berwujud perempuan. Namun, yang manapun versinya, dijamin kisah ini akan mengkerdilkan nyalimu untuk naik bus di malam hari. Di Indonesia juga pernah sempat viral ya, ada bus hantu itu. Oh iya, Tahu kan? benar. Iya, bus hantu. Tapi kita nggak akan bahas itu guys. Jadi segitu aja videonya dari kita. Komen di bawah teori-teori menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi pada bus ini. Kenapa bisa ada di Miyun. Kenapa bisa ada di bendungan Miyun yang bahkan bahan bakar busnya nggak akan cukup sampai ke sana, dan kenapa di tempat di tank bahan bakarnya ada darah, Bukan bahan bakar. dan kenapa mayat yang ditemukan cuma 3 orang sedangkan seharusnya ada 3 pemuda yang kata si Wan ketua itu nggak ada kakinya. Komen di bawah. Segitu aja guys dari kita. Jangan lupa kalian berikan Like, comment, and subscribe. dan jangan lupa aktifin notifikasinya.
kita upload video baru dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian dan sosial media kalian. Mimpi indah. Thank you guys for watching. Pokoknya nama komen-komen di handap poek sageulana. Emang udah? Hitam kecil di langit matanya membayang cahaya bulan. Lah, lanjut ah. Ini sih, apa sih? Pusat. Isi naik. Saya kembali menuju menembus malamnya. Ya, jadi. Selamat datang lagi di channel ini. Selamat datang lagi di channel.